Fakultas Teknik tahun 2022 yang diselenggarakan dalam rangka Dies Natalis Universitas Negeri Jakarta. Kegiatan ini dilaksanakan secara maraton dimulai dari tanggal 18 Mei lalu hingga 11 Juni nanti tahun 2022. Dan pada hari ini kita memasuki batch yang keempat untuk kegiatan praktisi industri mengajar. Yang terhormat Ibu Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta, Ibu Dr. Uswatun Hasanah MSI. Yang terhormat Bapak Wakil Dekan 1 Fakultas Teknik, Bapak Dr. Imam Basori MT. Yang terhormat Bapak Wakil Dekan 2 Fakultas Teknik, Bapak Dr. Andes Pitoyo Yuliat Mojo MT. Yang terhormat Bapak Wakil Dekan 3 Fakultas Teknik, Bapak Dr. Efri Sandi MT. Yang terhormat Bapak Muhammad Ubaidil Asyar MT, selaku narasumber untuk kegiatan praktisi industri mengajar hari ini. Terima kasih Bapak atas waktunya sudah meluangkan hadir pada pagi ini. Kemudian Bapak dan Ibu Korprodi di lingkungan Fakultas Teknik, serta Bapak Ibu dosen dan teman-teman mahasiswa yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir dalam kegiatan praktisi industri mengajar ini. Shalawat dan salam semoga terus tercurahkan untuk junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum kegiatan ini dimulai, izinkanlah saya memperkenalkan diri. Nama saya adalah Vina Oktaviani, saya adalah dosen program studi pendidikan teknik elektronika. Hari ini saya selaku pembawa acara sekaligus moderator untuk kegiatan hari ini. Baiklah Bapak, Ibu, teman-teman semua, untuk tidak memperpanjang waktu atau untuk memulai, saya berikan kesempatan kepada Bapak Ubaidil Asyar untuk melakukan presentasi selama 60 menit dan kita lanjutkan nanti dengan sesi tanya jawab. Silakan Bapak, atas waktunya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu semua, serta teman-teman mahasiswa UNJ, Fakultas Teknik. Mohon izin, saya langsung share screen. Silakan Bapak. Sudah nampak ya? Sudah, Pak. Oke, kali ini saya akan memberikan materi manajemen proyek dengan implementasi Microsoft Project. Saya dari PT PP Persero, praktisi. Sebelumnya saya kenalkan, saya sampaikan kurikulum vitae saya dulu. Saya bekerja masuk PP, saya alumni ITS. Saya masuk PP tahun 94, jadi saya lulus 94, terus kemudian masuk PP. Ada beberapa proyek dan juga saya juga di kantor, di office, seperti jadi GS Manager, kemudian ke beberapa wilayah di Lombok, di Bali, kemudian terakhir di proyek di Aceh, kemudian sebelumnya tahun 2018 sampai 2021 saya di divisi gedung schedule control dan sekarang di divisi IPC sebagai civil engineering manager. Jadi saya juga sebagai waktu tahun 2018 saya ikut kursus di PAPI, ini di PAPI, yaitu Perhimpunan Ahli Penjadwalan Proyek Indonesia yang diketuai oleh Pak Safriyandi. Kursusnya itu 4 hari. Jadi saya sebagai praktisi tertantang untuk ikut pelatihan di PAPI. Kemudian saya menjadi trainer in-house di PTPP, beberapa workshop dan juga
eh, pelatihan serta webinar saya isi, kemudian webinar di luar PP juga di Teknik Sipil ITS, kemudian di Sipilpedia juga tentang penjadwalan dan Microsoft Project. Kemudian saya juga punya platform Ubed Insight, di sini juga saya sebagai trainer MS Project. Kemudian tahun 2021, alhamdulillah saya membuat buku step by step MS Project for Project Controlling. Di sini memang bukunya tidak terlalu tebal, praktis, memang di situ langkah-langkah untuk menggunakan MS Project ini untuk project control sebagai salah satu dari manajemen proyek. Kita pembahasan di kali ini ada 4 bagian. Yang pertama adalah manajemen proyek, terus kemudian perencanaan jadwal, di mana jadwal proyek itu dimulai dari perencanaan, kemudian pelaksanaan jadwalnya, dan pengendalian jadwal. Menginjak ke yang pertama, manajemen proyek. Jadi manajemen proyek saya ambil dari buku manajemen proyek karangan Insinyur Abyar Hussein. Di sini penerapan ilmu pengetahuan, keahlian, dan keterampilan cara teknis yang terbaik dan dengan sumber daya yang terbatas untuk mencapai sasaran dengan tujuan yang telah ditentukan agar mendapat hasil yang optimal dalam kinerja, biaya, mutu, waktu, serta keselamatan kerja. Di sini ada triloginya dari project management, yaitu pengendalian biaya, kemudian waktu, dan mutunya. Dari sekarang ada buku Project Management Body of Knowledge, PMBOK Guide, edisi yang ke-6. Ada 10 area yang dari project management itu. Salah satunya adalah time management. Jadi ini diintegrasikan keseluruhan, ada 10, kalau dulu cuma 3, biaya, mutu, waktu, yang tadi. Yang ini sekarang dasar dari project management body of knowledge ini ada 10 knowledge area, dimulai dari integration, scope, kemudian waktu, cost, dan lain-lain. Kita fokus ke waktu, karena di salah satu bagian dari project management tadi adalah terkait dengan pengendalian waktu. Jadi project time management berdasarkan PMBOK edisi ke-6 tadi, ada beberapa proses, yaitu yang pertama adalah planning proses, ini dari segi perencanaan, plan schedule management, define activities, sequence activities, estimate activity resource, estimate activity duration, dan develop schedule. Ini bermanfaat nanti bagi terutama di teknik bangunan atau di teknik sipil yang kemudian ambil mata kuliah project management, atau di situ ada pengendalian biaya dan waktu. Mungkin tergantung kampusnya ini. Kemudian setelah di planning dan di develop, kemudian baru execute. Pada saat execute schedule itu, ini dilakukan tracking. Kemudian terakhir adalah monitoring. Siklus dari project schedule, yang pertama tadi ini diuraikan berdasarkan siklus putaran dari scheduling. Yang pertama adalah planning, kemudian yang kedua adalah mendefinisikan aktivitas, berikutnya mendefinisikan resource atau sumber dayanya, kemudian menentukan durasi dari masing-masing aktivitas, kemudian keterkaitan pekerjaan ini harus dijabarkan sesuai dengan metode pelaksanaan, kemudian dianalisa, dan terakhir dimonitor serta pengendaliannya. Kemudian berulang lagi terus, jadi tidak berhenti di sini, tapi berikut ada rescheduling, melakukan setelah dimonitor ada perubahan untuk update schedule, jadi dilakukan terus-menerus. Kita
ada dasaran untuk implementasi dari MS Project atau software penjadwalan, bukan hanya MS Project saja, tetapi Primavera. Tapi saya bahas di sini adalah satu saja, yaitu di Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah nomor 12 tahun 2021 halaman 2829. Di sini tertulis bahwa jadwal kegiatan untuk pelaksanaan pekerjaan konstruksi berisi urutan pekerjaan dan waktu pelaksanaan sesuai dengan usulan penyelesaian pekerjaan dalam bentuk diagram batang atau metode lintasan kritis. Nah, metode lintasan kritis ini hanya bisa dikeluarkan lewat schedule yang dibuat dengan sistem jaringan. Nah, dengan sistem jaringan ini bisa dibuat oleh software-software penjadwalan. Nanti kita detailkan lagi. Kalau lewat software yang lain, misalnya software spreadsheet seperti Microsoft Excel, banyak yang lazim memakai itu tidak bisa. Karena tidak ada lintasan kritisnya, karena tidak ada keterkaitan pekerjaannya. Itulah bedanya. Kemudian kita untuk mempelajari schedule perlu tahu juga perkembangan penjadwalan sejarahnya. Jadi tahun 1917 ini Henry Lawrence Jones itu membuat namanya kita sebut Gantt chart atau kita lebih familiar dengan bar chart. Ya itu karena penemunya adalah Henry Lawrence Jones tahun 1917. Pada tahun 1957 itu dari Navy Special Project Office membuat program Evaluation and Review Teknik. Nah, berkembang pada tahun 1958 DuPont Company membuat Critical Path Method. Kemudian pada tahun 1960-an G.W. Fonda itu menemukan Precedence Diagram Method. Dan terakhir sekitar tahun 2000-an dikeluarkan program-program penjadwalan dengan prinsip penggabungan beberapa konsep tadi, yaitu Gantt chart, PDM, dan CPM. Sudah digabungkan, semuanya diolah dari software ini. Software inilah berupa Primavera dan MS Project. Kita berlanjut ke materi kedua, yaitu perencanaan jadwal. Jadi sebelum masuk ke perencanaan jadwal, kita harus masuk ke manajemen lingkup dulu. Dalam manajemen lingkup itu salah satu bagiannya adalah pembuatan WBS. Di sini ada cost, ada schedule tim. Di sini adalah satu item dalam manajemen lingkup di PMBOK tentang WBS. WBS adalah work breakdown structure, di mana metodenya, kalau ini kita ambil di sebelah kiri dari PMBOK ini, sebelah kiri adalah input, ini adalah metodologinya, dan yang sebelah kanan adalah outputnya. Kalau dijabarkan prosesnya, kita fokus ke metodenya, metodologinya yang dipakai. Metodologinya adalah dekomposisi. WBS adalah paket-paket pekerjaan yang kemudian dibagi dari lingkup yang besar menjadi lingkup proyek yang lebih kecil. Sehingga bagian itu mudah dikelola. Paket pekerjaan yang didefinisikan rendah WBS, di mana durasi dan biaya dapat dikelola. Ini dari pengertian dekomposisi, membagi suatu yang besar menjadi yang kecil, demikian sampai terkecil sampai biaya dan durasi ini, schedule ini bisa dikendalikan atau dikelola. Jadi ada proses dekomposisi, yaitu mengidentifikasi, menganalisis hasil kerja, kemudian pengorganisasian WBS, dekomposisi dari tingkat tinggi ke lebih rendah yang lebih rinci, menyusun kode identifikasi, ini beberapa kode dalam sistem perusahaan, itu kode WBS, kemudian memverifikasi tingkat dekomposisi hasil telah sesuai. Nah, proses perencanaan jadwal ada beberapa langkah. Yang pertama adalah mendefinisikan pekerjaan, kemudian kita menerjemahkan atau membuat keterkaitan pekerjaan itu, kemudian menginput durasi pekerjaannya, estimasi durasinya,
memasukkan sumber dayanya, dan pengembangan jadwal itu mendevelop atau mengembangkan jadwal ini waktunya sesuai dengan kontrak, dan juga secara biayanya juga sesuai dengan kontrak. Itu yang dimaksud dari pengembangan jadwal. Kemudian proses pertama adalah mendefinisikan aktivitas. Jadi setelah WBS terbentuk, maka kita akan menyusun aktivitas-aktivitas itu dari menguraikan dari WBS yang terkecil. Di sini metode yang dipakai adalah selain dekomposisi tadi, ada rolling wave planning. Kita jelaskan tentang dekomposisi itu tadi sudah dijelaskan. Kemudian proses kedua adalah keterkaitan pekerjaan atau dependensi. Jadi di sini ada beberapa metode dalam menguraikan keterkaitan pekerjaan. Ini berdasarkan metode konstruksi yang diterapkan di proyek, yaitu PDMI, Precedence Diagram Method, Dependency Determination and Integration, dan Lead and Lag. Kalau yang ini terkait di sistem di perusahaan, ada 3 parameter yang bisa digunakan. Yang pertama adalah PDM. PDM ini adalah teknik yang digunakan untuk membangun model jadwal di mana aktivitas diwakili oleh simpul dan grafis, dihubungkan oleh satu dan lebih menggambarkan hubungan logis, menunjukkan urutan di mana aktivitas dilakukan. Jadi ada beberapa keterkaitan pekerjaan. Yang pertama adalah finish to start. Finish to start itu artinya pekerjaan aktivitas A ini selesai, baru kemudian aktivitas B jalan. Kemudian finish to finish, jadi kemudian start to start, yaitu pekerjaan yang mulainya berbarengan, dan kemudian start to finish. Jadi pekerjaan yang dimulai setelah pekerjaan sebelumnya selesai. Next. Bentar, sinyal saya masih ada. Oke, kita lanjutkan. Dependensi ini ada 4 macam. Yang pertama, mandatory dependency, yaitu dependensi secara hukum atau kontrak yang diperlukan melekat pada sifat pekerjaan. Kemudian dependensi diskresi, yaitu dependensi yang ditetapkan berdasarkan pengetahuan dari urutan pekerjaan di lapangan. Misalnya pemasangan jenis saniter dalam satu lantai, itu satu urutan pekerjaan. Kemudian external dependency, artinya aktivitas di proyek atau non-proyek yang berada di luar kendali tim proyeknya sendiri. Misalnya pembebasan lahan, persetujuan material, kebijakan rendah, ini juga bisa dimasukkan dalam schedule kita. Tidak hanya item-item yang di dalam proyek. Kemudian internal dependency adalah hubungan aktivitas di dalam proyek sendiri, yaitu pekerjaan upper structure-nya atau kolomnya bisa dimulai setelah fondasi selesai. Nah, kemudian ada teori yang ketiga adalah lead and lags. Jadi lead adalah jumlah waktu di mana kegiatan sebelumnya dapat maju sebelum selesai. Kegiatan sebelumnya selesai. Jadi di sini adalah maju. Jadi tidak harus nunggu sudah bisa dimulai. Artinya di sini ada overlapping. Demikian juga lag. Kalau lag itu artinya aktivitas A, aktivitas B ini start to start ada lag time-nya, ada tertundanya. Bisa juga tertundanya di akhir. Jadi kalau lag itu kalau kode di MS Project nanti berupa angka minus, kalau di MS Project kalau lag itu berupa plus. Kemudian ada metode tadi yang berupa jaringan. Jadi ini jaringan di mana proyek ini dimulai, kemudian beberapa aktivitas itu dilanjut A ke B, kemudian H, semacam ini dibuat semacam siklus jaringan sampai dengan proyek itu selesai. Disinilah schedule itu di-develop atau dikembangkan.
Kemudian durasi pekerjaan. Jadi kita bicara tentang durasi pekerjaan, itu kita membuat prediksi, mengestimasi berapa hari atau berapa lama pekerjaan itu dikerjakan. Ada beberapa cara yang digunakan, analogous estimating, parametric estimating, 3-point estimating, dan bottom-up estimating. Ini beberapa teori untuk menentukan durasi pekerjaan. Kemudian estimasi sumber daya. Sumber daya juga kondisinya sama, ada bottom-up, analogis, dan parametrik. Ini hampir sama dengan untuk menentukan sumber daya setiap aktiviti dalam item di proyek. Kemudian kita bagaimana implementasinya di MS Project. Di MS Project itu ada 3 item yang kita input, yaitu WBS dan activity, ini dalam satu kolom. Kemudian durasi dan predecessor. Jadi WBS dan activity ini jadi satu kolom di task name. Kemudian durasinya ada di kolom duration, dan predecessor di kolom predecessor. Predecessor itu keterkaitan pekerjaan. Kemudian kita juga bisa membuat tabel RAB. Mungkin sebelum menginjak ke tabel RAB, kita contohkan proyek yang sudah kita susun di MS Project. Langsung kita praktekkan, kita ambil, ini nampak di layar. Jadi ini proyek, saya punya proyek gedung rumah sakit di Bandung misalnya, ini sudah tersusun WBS-nya. Jadi kalau kita klik menu outline kemudian all subtask, ini akan semua tampil pekerjaannya. Ini beberapa level dari proyek itu. Nah, inilah yang disebut dependensi. Proyek itu dibagi dalam beberapa level. Ini level pertama. Ini kalau kita insert WBS, di sini akan timbul kalau kodenya 1 itu level 2, maka di sini ada beberapa di level 2. Penomornya 2 digit, di sini ada level 2, dan kalau kita buka, ini akan timbul level 3 dan level 4 dan seterusnya. Jadi WBS itu penyusunan secara hierarki bertingkat, sehingga di level satunya, atau ini ada level 0, ini adalah di level 1 itu suatu kumpulan besar pekerjaan persiapan, pekerjaan struktur, pekerjaan arsitektur, kemudian juga mechanical, electrical, penggolongan untuk gedung semacam ini sebagai contoh. Kemudian di breakdown lagi struktur, dibuat per lantai, termasuk di sini pondasi. Setelah itu dibagi per zona, kemudian dibagi pekerjaannya, yaitu balok, tangga, dan kolom. Ini WBS terakhir, barulah di WBS level 5, inilah aktivitinya. Jadi WBS adalah kumpulan dari pekerjaan, atau di sini adalah work packet. Satu kali 2 ada. Gimana? Oh, udah jalan. Oke, kita contohkan yang sudah diisi. Nah, schedule-nya. Ini contoh penyusunannya. Jadi setelah WBS dan activity disusun, kemudian dimasukkan durasinya dari masing-masing, dan juga keterkaitan pekerjaannya. Nah, ini SF itu start to finish, ada kalau 118, ini adalah penomoran dari barisnya. Nah, kalau FS di MS Project itu finish to start, secara default nggak usah ditulis. Tapi di sini finish to finish. Menentukan predecessor ini berdasarkan metode dan logika pekerjaan. Misalnya, kenapa pembesian ini ditulis FF plus 4 hari, ini overlapping, artinya pekerjaan pembesian ini selesai 4 hari setelah begisting selesai. Kenapa saya nggak taruh SS, status start?
Karena pada prinsipnya setiap pekerjaan itu endingnya saling terkait. Jadi kita lebih condong sebagai praktisi, lebih condong memilih predesesor yang endingnya ditunggu pekerjaan yang lainnya. Ini semua pekerjaan saling terkait sehingga membentuk suatu jaringan. Kalau di sini kita ambil network-nya, maka di sini akan keluar network diagramnya. Tetapi paling mudah, paling simpel kita buat tampilan Gantt chart macam ini. Kemudian jika kita lanjut materi berikutnya, ya kita juga bisa membuat RAP di MS Project seperti layaknya Excel. Kita bisa menambahkan kolom-kolom di MS Project itu. Misalnya kita buat tabel RAP, ada satuan, ada volume, harga satuan, jumlah harga, ini ada semua. Nah, kita input untuk apa? Untuk sebagai panduan mengisi dari biayanya nanti atau cost-nya. Jadi di sini kita bisa menyusun untuk alat bantu menyusun cost-nya. Kemudian kita juga menyusun harga satuan di resource sheet. Ini ada fasilitas resource sheet. Nah, ini dimasukkan tipe materialnya, unitnya, dari harga satuannya. Kemudian nanti akan dimasukkan volumenya, masukkan volumenya di kolom resource name, maka akan dari harga satuan dikalikan volumenya ketemu total cost-nya. Di sini. Sebelum ke develop schedule, kita ambil beberapa contoh yang sudah disusun cost-nya. Nah, ini kalau kita ke view resource sheet, ini sudah kita susun berdasarkan RAB tadi. Jadi tabel Gantt chart-nya, ini ada tabel RAB. Di sini ada bisa kita ambil menu tabel custom RAB. Nah, ini kita susun. Kalau ada error gini, saya juga bisa membuat. Nanti kita harus belajar MS Project ya. Makanya saya mengadakan training juga untuk bagaimana mengimplementasikan MS Project ini sebagai tool manajemen penjadwalan dalam rangka untuk pengendalian di proyek. Di sini kalau ada error tinggal calculate project. Nah, di sini adalah RAB-nya. Maka jumlah ini sebagai bantuan. Kita bisa mengisinya ini. Yuk kita ambilkan new window. Resource, ini hitung schedule. Saya tutup dulu. Saya hanya ingin menampilkan. Nah, kita bisa copy paste dari tabel RAB untuk menjadi resource. Kemudian harga satuannya juga kita bisa copy paste saja masuk. Sehingga tabel RAB yang kita susun ini untuk mempermudah input juga di resource-nya. Kemudian kita nanti memasukkan volumenya. Memasukkannya volume di tabel entry. Ya, di sini kita akan masukkan volumenya. Kalau item ini git valve, pemasangan git valve, itu kan ada resource-nya. Jadi resource-nya bisa diisi 2 resource dan sebagainya. Ini berlebihan jika kita lihat pekerjaan struktur di sini pemancangan. Jadi ini sebenarnya adalah pemancangan setupun file. Nah, kita bisa input di sini. Inputnya juga enggak satu-satu. Ini bisa dibantu dengan cara Excel. Metodenya ada. Nanti bisa dipelajari. Oke. Di sini sampai dengan biaya, kemudian setelah kita masukkan itu semua dari WBS, activity, kemudian durasi, predecessor, kita masukkan nilai cost-nya dimasukkan, kita develop schedule itu. Jadi di sini dalam mendevelop schedule ada beberapa metode yang digunakan.
yaitu network analysis, kemudian critical path, resource optimization, kemudian data analysis, dan schedule compression. Lead and lag sudah kita sempat bahas tadi. CPM ini itu membentuk jaringan di mana biasanya dibuat model ini. Nanti kita bisa belajar lebih lanjut, dan beberapa buku yang membahas CPM ini banyak. Jadi di mana ini misalnya ada start, ada finish-nya, ada durasinya. Maka hari ke-6, misalnya ini hari ke-6, kemudian ada durasi ini hari ke-15, ke-16, dan 30. Membacanya begitu. Dan 30 hari ini selesai, ini finish. Berarti lintasan kritis pada lintasan yang bawah, A, C, dan D. Kalau B tidak kritis, karena dia posisinya dia hanya menunggu, yang kritisnya ini 10 hari, yang ini 5 hari. Jadi ini bisa bergeser. Kalau yang item C ini nggak bisa bergeser karena pekerjaannya saling terkait dan tidak bisa bergeser. Nah, di sini adalah lintasan kritisnya. Kemudian perataan sumber daya, kita juga bisa meratakan sumber daya itu untuk ada dua macam. Untuk mengatur waktunya. Yang pertama ada resource leveling, yaitu metode menetapkan awal dan mulai disesuaikan dengan keterbatasan sumber dayanya. Dan start finish-nya itu tergantung sumber dayanya. Kalau sumber dayanya sedikit, maka durasinya akan lama. Kemudian kita bisa melakukan resource smoothing. Artinya di sini kita menetapkan sumber dayanya berapa, itu fix ya. Ini nanti durasinya yang fleksibel berjalan. Di sini ada dua prinsip perataan sumber daya. Kemudian percepatan jadwal. Kita menyusun jadwal ini, kita kaitkan ada kalanya masih melewati masa kontraknya yang ditetapkan. Jadi ada yang perlu dipercepat atau diperpendek. Cara memperpendek durasi secara keseluruhan ada dua, yaitu metode crashing dan fast tracking. Kalau crashing ini sumber dayanya ditambah di situ, dipercepat. Durasi yang normal adalah 5 hari, dipercepat 3 hari, nambah dari 1 orang menjadi 3 orang misalnya, atau 3 grup. Kalau fast tracking itu melakukan overlapping. Misalnya seharusnya pekerjaan activity B ini nunggu pekerjaan activity A, tetapi pada hari keempat ini bisa pekerjaan B sudah bisa dikerjakan. Jadi melakukan overlapping. Ini meningkatkan risiko. Kalau crashing menambah biaya. Jadi setelah schedule kesusun, itulah kita jadikan sebagai target, atau dalam MS Project disebut baseline. Maka jika baseline sudah disimpan, akan keluar nilai-nilai atau angka atau tanggal di mana itu menjadi target. Misalnya ini ada start, ada finish, maka nanti ada baseline start, ada baseline finish. Artinya pekerjaan itu direncanakan kapan dan di akhir kapan, serta juga baseline cost adalah nilainya. Kenapa ini disimpan sebagai baseline? Karena schedule itu nanti akan bergerak. Maka nanti ada start finish ini akan berubah. Inilah yang disebut schedule start dan schedule finish. Nanti schedule ini berubah, baseline-nya yang tetap. Jadi baseline itu target atau rencana di awal. Setelah kita masukkan nilai RAB-nya, nilai cost-nya, maka kita bisa tahu berdasarkan schedule itu nanti akan keluar berapa target produksi atau penjualan tiap bulannya nanti. Ini yang perlu konsultan atau dari manajemen proyek di tingkat level manajemen proyek atau direksi, itu perlu proyek ini nanti produksinya berapa atau penjualannya berapa. Itu bisa dilihat dari software penjadwalan ini berdasarkan schedule-nya. Kemudian kita bisa juga membuat kurva S dari MS Project. Jadi MS Project ini dari schedule ini kita terjemahkan menjadi dari rupiah menjadi bobot kemudian dimasukkan ke setiap item di kolom, ini dibuat mingguan misalnya atau bulanan.
dan nanti akan keluar yang dinamakan kurva S. Tapi kurva S yang keluar ini bukan kurva S yang selama ini orang banyak yang ngajarkan, bahkan di YouTube juga ngajarkan nggak benar. Artinya hanya dibuat prorata, kemudian dibagi, caranya bukan gitu. Caranya memang harus diterjemahkan dari schedule. Kemudian juga dari volume yang diinput, kita bisa bikin schedule material. Total volumenya ada, di sini misalnya ada cor beton, betonnya 3.700 kubik, tiap bulannya berapa kubik ada. Kita bisa keluar dari MS Project juga. Kita lihat di contoh file yang sudah tersusun. Misalnya ini baseline. Jadi benar. Schedule yang sudah disusun ini akan disimpan jadi baseline. Tabel, kalau kita ke tabel schedule ya. Benar, cost. Oke, di sini ada baseline-nya sudah ada di sini. Ini nilai dari baseline, total RAB-nya. Dan total RAB, UPED menu, kemudian calculate project. Oke, ini cost schedule, ini cost-nya ini jumlah harga. Jumlah harga ini nggak diproses. Tetapi cost-nya ini yang diproses di MS Project. Kemudian jika kita input baseline cost, maka akan keluar nilai baseline cost-nya. Ini sama dengan cost waktu di awal. Ini belum di tracking. Jika kita buka, bentar. Ya, ini start finish. Nah, kalau kita buat baseline start, jadi kita bisa mengeluarkan sesuai dengan kebutuhan baseline finish. Maka di sini ada tanggalnya masih sama, karena ini belum ditanya masih merah dan biru. Jadi yang merah ini kritis, yang biru ini yang schedule normal. Kemudian baseline-nya jadi warna abu-abu ini. Warna merah putih yang schedule normal. Jika sudah di tracking, diupdate, maka warna yang biru ini menjadi putih. Kita kembali ke materi. Saya spot by spot saja karena waktu yang diberikan hanya 1 jam. Kalau lebih memperdalam lagi memang harus lewat kursus, dan kursusnya kalau saya dulu kursus sampai 4 hari. Jadi kalau kursus cuma beberapa jam, saya yakin belum bisa menerapkan sampai tuntas. Jadi sangat dinamis. Jadi schedule ini harus diupdate atau di tracking. Jadi schedule yang tidak di tracking ya hanya pajangan saja, hanya rencana saja. Gitu. Tapi schedule ini harus diupdate dan di tracking. Itu adalah salah satu dari unsur pengendalian nanti. Tracking adalah istilah MS Project untuk memasukkan kondisi aktual di lapangan. Jadi tracking memasukkan aktual lapangan. Di situ yang sudah dikerjakan apa, volumenya berapa, dimasukkan sehingga ketemu juga nilai progresnya. Tracking ini bisa dilakukan harian, bisa mingguan, atau bulanan. Tapi biasanya kalau di proyek itu yang sering berlaku adalah progres itu mingguan. Jadi di tracking juga mingguan. Kemudian tracking schedule begini tampilannya. Kalau sudah di tracking, maka di sini akan keluar aktual start-nya. Di sini aktual start, terus aktual finish-nya kalau belum selesai masih NA, not applicable. Kalau sudah 100%, maka di sini akan keluar tanggal finish-nya. Dan ketemu persen progresnya, berapa persen terhadap waktunya. Dan kita bisa menambahkan bobot pekerjaannya. Di sini bobotnya ketemu. Kemudian actual duration dan remaining duration dari sisa pekerjaan juga akan terbaca di sini. Secara tampilan,
yang sudah dikerjakan akan warna putih, yang sisa pekerjaannya jadi warna biru, dan garis merah vertikal ini adalah garis tanggal evaluasi. Jadi proyek ini mulai bulan awal Juni, akhir Juni kita evaluasi, yaitu misalnya ini tanggal 28 dilakukan evaluasi, atau dalam MS Project disebut status date. Di sini ada status date. Harus ada tanggal evaluasinya. Dan peralihan warna putih dan biru ini harus satu garis di tanggal status date. Jika ada warna putih di sebelah kanan berarti salah. Logikanya sebelah kanan itu nanti, misalnya sekarang bulan Juni, kalau ada warna putih bulan Juli, seharusnya Juli itu belum dikerjakan. Kenapa warna putih? Jadi trackingnya salah. Jika ada warna biru di sebelah kiri, ini trackingnya juga salah. Karena warna biru itu belum dikerjakan. Mestinya bulan Juni itu sudah dikerjakan. Artinya, jika schedule ini bergeser, maka digeserlah schedule itu dulu. Jadi diisi aktualnya. Kalau belum, maka di reschedule. Atau jika ada perubahan predecessor, dirubah urutan pekerjaannya. Jadi di sini status date harus ada, terus aktual start, aktual finish, serta acuan tracking yang benar adalah perubahan garis di status date. Kemudian dari hasil tracking juga keluar progress report-nya. Jadi kita nggak usah nyusun Excel lagi. Nanti dari hasil tracking di schedule ini sudah langsung bisa keluar nilai progresnya juga seperti ini. Dan ini bisa diekspor atau di copy paste ke Excel. Ini di sini ada progres, bahkan kita bisa nulis juga statusnya jadwal itu on schedule atau terlambat. Nah, kita ambil contoh di MS Project yang tracking. Nah, di sini kalau ada tampilan dashboard, kurva S, on schedule apa enggak, bisa keluar juga. Nah, ini schedule yang di tracking. Sudah di tracking, jadi di tracking tanggal 22, dan ini tampilan lintasan kritisnya. Lintasan kritis warnanya jadi merah semua. Nah, seperti ini. Kita juga bisa lihat tracking minggu berikutnya ini. Ini yang ditampilkan tadi. Di sini ada laporan progresnya. Di sini ada deviasi penjualan, dan kita bisa lihat memasukkan dengan cara dirumus status jadwalnya, item itu terlambat atau on schedule. Seperti ini trackingnya. Kemudian kita lanjut ke pengendalian jadwal. Jadi pengendalian jadwal atau control schedule ini ada beberapa metode yang digunakan. Nanti Alternate Value Analysis atau EVM, Alternate Value Method, kemudian Variance Analysis. Kalau Variance Analysis tinggal kita menentukan schedule milestone-nya itu bergeser atau enggak. Ya, ini yang pertama adalah critical path. Critical path itu bisa dari MS Project ini keluar di set warna merah ini. Jadi lintasan kritis itu adalah item pekerjaan yang tidak boleh bergeser, tidak boleh tertunda, karena akan mempengaruhi finish dari proyek. Jadi kita yang selalu dievaluasi adalah lintasan kritisnya. Jadi lintasan kritis benar-benar diambil dari MS Project atau dari software penjadwalan, bukan dari imajinasi atau cuma pengalaman atau bayangan dari project manager atau tim di proyeknya. Kemudian kita bisa menentukan finish variance. Finish variance ini adalah selisih antara baseline dengan schedule finish-nya. Di sini ketemu finish variance. Kita harus berupaya supaya finish variance-nya adalah 0 atau minus. Minus itu lebih cepat. Kalau di sini finish variance-nya ada angka 5, berarti proyek ini terlambat 5 hari.
Jadi kita bisa dari MS Project ini bisa tahu proyek itu terlambat atau tidaknya. Jika terlambat, baru kemudian dilihat lintasan kritisnya, kita harus melakukan tindakan berupa overlapping tadi, crashing, fast tracking, atau memampatkan waktu pekerjaan dengan menambah sumber daya, menambah jam lembur, menambah tenaganya, atau dikasih tenaga yang lebih berkualitas. Kemudian kita setiap mingguan kita evaluasi, atau setiap bulanan kita evaluasi sisa pekerjaan sehingga akhir proyek tidak terlambat. Kita harus melakukan itu. Kemudian kita juga ini menjalankan BIM 4D itu juga dari file di MS Project ini. Jadi baseline start, baseline finish, aktual start, aktual finish-nya akan diekspor, diambil dari BIM ini, dari Navisworks, dan divisualisasi untuk sequencing di BIM, bagi yang menerapkan BIM. Kemudian ada EVM atau EVA, Earned Value Analysis, itu bisa didapat dari MS Project juga, dengan MS Project atau dengan Primavera. Kalau EVM tidak dari software penjadwalan, maka EVM hanya dari rekapnya aja, itu kurang tepat. Jadi ada 3 baris di sini, 3 nilai, yaitu plan value atau BCWS, kemudian earned value atau BCWP, dan actual cost ini ACWP. Kalau istilah sebelah kanan ini di MS Project, kalau plan value, earned value, dan actual cost ini di Primavera. Jadi ada 3 baris ini, dan akhirnya akan keluar beberapa indeks yang dari evaluasi ini, yaitu CPI dan SPI terutama. Jika proyek itu schedule performance index-nya kurang dari 1, maka item itu terlambat. Tapi proyeknya belum tentu terlambat, item pekerjaan itu terlambat. Demikian juga cost performance index. Jika cost CPI-nya kurang dari 1, maka item itu rugi. Ini item itu bukan keseluruhan proyek. Ada evaluasi keseluruhan proyek. Jika terkait rugi tidaknya itu ada software. Kalau kita di PP pakai ERP. Kalau di scheduling ya ini pakai CPM, Critical Path Method nantinya. Kalau di tracking dari MS Project ini itu pakai Earned Value Analysis ya. Earned Value Analysis ini ada BCWS-nya keluar. Setiap tracking akan keluar BCWS. BCWS itu rencana. Kemudian BCWP itu progresnya, aktualnya, dan aktual cost ini ACWP ini biaya dari kontraktor keluar aktualnya. Jadi ada 3. Kalau BCWS dan BCWP ini biasa yang dipakai kurva S sebelumnya yang tahun 1960-an. Nah, setelah ada EVM itu dibuat 3 parameter ini. Ada parameter yang actual cost. Ini yang untuk kontraktor. Kalau untuk konsultan cukup kurva S atau sampai BCWP, BCWS saja. Nah, disinilah akan keluar SPI dan CPI-nya. Kalau SPI-nya kurang dari 1, berarti item ini terlambat. Jadi di sini kita membuat parameternya. Jadi ambil tagline dari Benjamin Franklin, if you fail to plan, you are planning to fail. Jika gagal membuat perencanaan, berarti Anda merencanakan suatu kegagalan. Mungkin cukup materi kali ini. Ini ada kontak saya dan email saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ubaidil ya atas materi yang telah Bapak sampaikan dengan judul Manajemen Proyek dengan Implementasi Microsoft Project.
Semoga materi yang disampaikan ini bisa menjadi pengetahuan tambahan bagi kita semua dan berguna bagi teman-teman di prodi ataupun rumpun sipil. Baik, jika teman-teman semua peserta atau kepada Bapak dan Ibu yang memiliki pertanyaan terkait materi yang disampaikan oleh Bapak Ubaidil, boleh diajukan di room chat yang ada di Zoom ini. Boleh diawali dengan nama prodi dan pertanyaan nama dan prodi dan kemudian pertanyaan yang ingin ditanyakan, atau menggunakan fitur raise hand jika yang ingin langsung berkomunikasi dengan Bapak Ubaidil. Berdasarkan dari sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman peserta ya Pak ya. Tadi Bapak sudah menyampaikan CV Bapak. Ternyata Bapak sudah dari tahun 1994 menggeluti di bidang structural engineering ini. Berarti sudah sehingga sampai Bapak sudah punya sebuah buku karya mengenai manajemen project ini menggunakan Microsoft Project. Dan trainer yang Bapak ikuti juga sudah banyak ya Pak ya. Mungkin yang kemudian juga kalau boleh saya bertanya Pak, ini kan materi baru ya bagi saya Pak ya. Saya kan di bidang elektronika dan sama sekali tidak pernah menyentuh hal-hal seperti ini. Kalau yang dari saya lihat pemaparan Bapak tadi, berarti Microsoft Project ini untuk berguna untuk sebagai rancangan atau konsep ya Bapak, untuk sebuah proyek yang akan dibuat di sivil. Apakah seperti itu Pak? Jadi saya jelaskan ya. Jadi pengendalian mestinya ada yang di kampus ini ada teknik sipil ya. Ada Bapak, pesertanya ada yang teknik sipil tapi mungkin masih memikirkan apa yang ingin ditanyakan kepada Bapak. Di teknik sipil nanti jadi gini. Jadi kalau yang dipelajari di kampus teknik sipil biasanya melakukan desain engineering bangunan-bangunan yang ada di konstruksi. Bidang yang saya tangani ini yang sekarang beda sama yang di MS Project. Kalau kita pakai MS Project itu project control. Jadi mungkin ada beberapa hanya mata kuliah khusus saja di kampus. Yang saya tahu di kampus di jurusan teknik sipil atau teknik bangunan, kalau yang mungkin S1 ya, itu ada pelajaran manajemen konstruksi atau manajemen proyek atau pengendalian biaya dan waktu, mungkin di situ. Jadi penjadwalan ini adalah bagian dari project control. Jadi project control itu ada pengendalian waktu, ada pengendalian biaya. Jadi ini buat kontraktor ya. Tapi kalau kontraktor mengendalikan biayanya agar sesuai dengan budget dari proyek itu ya harus untung gitu kan. Kalau pengendalian waktu, yang mengendalikan waktu ini kontraktor, konsultan pengawas itu yang ngawasi. Jadi waktu ini harus dikendalikan. Itemnya kan banyak banget. Jadi kalau gedung itu bisa ribuan item yang harus dikendalikan. Kita punya kemampuan otak berapa? Kalau proyek rumah tinggal 1 lantai, 2 lantai, nggak pakai MS Project bisa, pakai Excel gitu kan. Itemnya nggak banyak. Tetapi kalau proyek itu high rise building atau proyek yang besar, proyek industri atau proyek jalan yang panjang, itemnya banyak. Itu harus dibantu oleh komputer.
Jadi software ini diciptakan banyak manfaatnya untuk pengendalian ini, membantu pengendalian. Pengendalian itu prinsipnya ada dua. Pengendalian prinsipnya ada dua. Pengendalian itu baik biaya maupun waktu, agar apa yang direncanakan itu bisa dilaksanakan di lapangan. Artinya, apa yang di lapangan itu sesuai dengan rencana. Rencananya gimana? Dibantu dengan tools ini. Ada tadi baseline, itu rencana. Kemudian dilakukan update, ya, dilakukan tracking, update, dan kemudian dikendalikan. Dikendalikan itu yang kedua ini item. Yang tadi adalah melaksanakan sesuai dengan rencana. Jika ada perubahan di lapangan itu sangat dinamis. Proyek itu sangat dinamis. Tidak apa yang kita rencanakan belum tentu bisa dilaksanakan. Makanya ada evaluasi setiap berkala, setiap minggunya. Nah, evaluasi ini bisa dibantu dengan tools penjadwalan ini. Jika terjadi penyimpangan dari rencana, maka target akhirnya harus sesuai. Kalau dari segi biaya, kalau ada item rugi misalnya, berarti kita cari item yang untung untuk nutupi yang rugi. Itu pengendalian. Kalau dari segi waktu, jika item di awal ada yang terlambat, maka kita harus percepat yang sisa item-item pekerjaannya. Semacam itu. Jadi ini termasuk bagian software dari project control. Oh begitu. Mohon maaf kalau saya salah tangkap tadi ya Pak ya. Karena materinya benar-benar baru bagi saya dan ketika saya membaca sepertinya memang akan sangat berguna sekali bagi teman-teman di sipil nanti jika memang ada yang akan bekerja di industri. Ya. Nah, kemudian ini mohon izin Bapak Ubaidio saya menyampaikan pertanyaan dari D3 Teknik Sipil atas nama Lenggo ya. Menanyakan bagaimanakah peluang kerja lulusan teknik sipil jika menguasai software penjadwalan ini, baik di bagian perencanaan maupun pelaksanaan proyek konstruksi. Silakan Bapak. Oke, pertanyaan yang sangat bagus. Jadi seorang lulusan teknik sipil itu harus memperdalam lagi tentang pengendalian atau project control. Yang fresh graduate itu harus dilengkapi dengan menguasai software ini. Jadi kalau di kontraktor itu akan selalu dicari project control. Project control ada yang nyari yang fresh graduate, di mana dia sudah menguasai software penjadwalan ini dulu. Atau bahkan ada beberapa proyek yang menyaratkan sudah pengalaman 3 tahun atau 5 tahun. Sehingga dia mengetahui proses dari pekerjaan urutan di proyek. Nggak perlu ngajari lagi. Jadi saya sarankan juga selain belajar engineering, bagi lulusan-lulusan teknik sipil itu ada yang belajar di project control. Kalau arahnya ke kontraktor, ya itu banyak project control ini yang tambahan kompetensinya, sehingga nanti ini bisa diterima di proyek sebagai project control. Project control ada dua, ada yang project control terkait waktu, ada yang biaya. Tapi kalau murni di perencanaan itu jatuhnya ke konsultan atau macam perusahaan EPC kayak di sekarang yang saya handle ini perusahaan EPC di mana kontraktor juga melakukan sisi engineering-nya. Itu penjelasannya. Baik, terima kasih Pak Ubaidio atas penjelasan. Mohon maaf Bapak, tadi yang bertanya adalah dari Kaprodi D3 Teknik Sipil. Kaprodi malah. Ya, mohon maaf Ibu ya, tadi saya agak ragu menyampaikannya, takut nama mahasiswanya sama dengan nama Kaprodinya. Terima kasih Bu Lenggo atas pertanyaannya, Bapak Ubaidio atas jawabannya ya. Kemudian ada lagi Pak yang bertanya ini atas nama Limbong. Kalau ini mahasiswa ya, benar ya? Selamat siang Bapak dan Ibu semuanya. Mohon maaf saya bertanya melalui chat karena kondisi lingkungan di sini lagi ribut. Saya izin bertanya Pak, dalam memasukkan plan awal, itu kan kita masukkan melalui volume BOQ awal. Bagaimana cara kita memasukkan pekerjaan tambah atau kurang ke Microsoft Project guna peruntukan untuk progreskan ke owner ataupun main kontraktor? Silakan Bapak. Ya, ini bagus ini. Perlu dipraktekkan apa enggak ini?
waktunya. Jadi prinsipnya gini, tadi kita memasukkan memang item di awal sesuai rencana kontrak awal. Di situ ada item pekerjaan dari tabel RAB-nya kan sudah dimasukkan semua kan, volume awal juga gitu. Kemudian kita lakukan tracking. Di tengah perjalanan ada addendum, jadi ada pekerjaan tambah kurang. Menurut saya sebagai praktisi yang selama ini menerapkan MS Project ini justru mudah. Tinggal nambahkan aja itemnya. Kalau item itu ditambah, tinggal di-insert aja. Jadi barisnya di-insert, dimasukkan item baru, dimasukkan schedule-nya, dimasukkan nilai cost-nya. Kalau ada pekerjaan kurang itu di-delete. Atau ada juga bisa di-inaktifkan, ada inactive task, itu ada. Jadi metodenya tinggal nambahkan dan mengurangkan. Kemudian nanti barulah addendum itu nanti ketemu nilainya, jadwalnya juga sesuai jadwal yang baru, ada EOT atau perpanjangan atau enggak. Setelah itu di baseline lagi, di set baseline. Di MS Project ada fasilitas yang menambahkan baseline itu. Kalau baseline awal namanya ditulis set baseline aja, tapi kalau udah addendum 1 jadi baseline 1. Kalau addendum 2 nanti baseline 2. Jadi sampai 10 addendum bisa ditampung di MS Project. Ya, penjelasan singkatnya seperti itu. Nah, mungkin memperdalam lagi MS Project lewat kursus. Atas boleh hubungi Bapak ya untuk memperdalamnya. Oke. Ada lagi nih Pak pertanyaan selanjutnya dari Zahra Arista Widya, mahasiswi Prodi D3 Teknik Sipil Pak. Zahra ingin menanyakan jika saat menyusun penjadwalan di Microsoft Project terdapat kendala, yaitu lintasan kritis tidak mulai dari start, melainkan baru muncul di tengah-tengah. Kira-kira apa saja penyebabnya ya Pak? Terima kasih. Silakan Bapak. Lintasan kritis tidak mulai dari tengah. Ini maksudnya gimana? Mungkin kalau ada dia bisa bicara enggak apa-apa. Zahra boleh kalau ini bisa komunikasi langsung dengan Bapak Ubaidilnya terkait pertanyaannya. Halo Zahra. Mana ya? Kalau nggak bisa mungkin saya jelaskan ini. Nanti kalau bisa komunikasi lebih bagus. Sedang di proyek Pak. Oh ya. Lintasan kritis ini pada saat awal, waktu planning itu akan keluar. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang tidak boleh bergerak, tidak boleh terlambat, tidak boleh bergerak, 1 hari pun nggak boleh. Itu warnanya jadi merah. Pada saat diupdate schedule mengalami pergerakan. Itu bisa mengakibatkan lintasan kritis ini berubah. Yang sebelumnya tidak kritis menjadi kritis, yang sebelumnya enggak kritis, yang sebelumnya kritis menjadi enggak, itu bisa. Jadi perubahan lintasan kritis jika dilakukan update dengan baik dan benar, maka kita setiap berkala, setiap waktu, setiap minggu atau setiap bulan, kita harus mengevaluasi lintasan kritisnya. Ada kemungkinan dari perubahan-perubahan schedule di lapangan yang diupdate, itu mengakibatkan perubahan lintasan kritis. Saya yang dimaksud tidak mulai dari start ini saya nggak ngerti maksudnya. Tapi penjelasan lintasan kritis semacam itu. Kalau di tengah-tengah mungkin di awal mungkin yang saya tangkap lintasan kritis semula enggak, waktu perencanaan tidak kritis. Nah, inilah kalau schedule di tracking dengan benar, maka ikan tahu, oh ini sekarang jadi kritis. Misalnya saya contohkan ini, ada proyek dengan gedungnya banyak, A, B, C, D, gitu kan. Gedung B ini sebelumnya nggak kritis, jadi dia bisa masih bergeser karena dia gedung kecil 2 lantai, yang lainnya 4 lantai, jadi dia nggak kritis. Semuanya tergantung yang gedung 4 lantai. Tetapi pada saat pelaksanaan area gedung B ini itu tidak bisa diserah terimakan, tertunda, masih dipakai untuk yang lain kegiatan. Jadi akhirnya tertunda 2 bulan. Nah, setelah tertunda 2 bulan, ini gedung ini jadi kritis. Ya ini mungkin ini yang dimaksud. Jadi muncul di tengah-tengah. Itu bisa terjadi pada saat kita membuat scheduling ini dibantu dengan tools penjadwalan.
Tetapi lintasan ini tidak bisa keluar jika hanya menggunakan Excel. Itu mungkin bisa menjawab. Bu MC masih di mute. Oh iya, mohon maaf Pak. Ini ditambahkan oleh Zahra tadi Pak, yang dia maksud lintasan kritis yang baru muncul di tengah-tengah ini adalah dari saat awal pekerjaan struktur bawah tidak muncul, tetapi baru muncul saat sudah masuk ke lantai 1. Seperti itu Pak. Ya, benar. Yang saya maksudkan tadi benar nangkep. Jadi ada suatu bangunan pekerjaan atau item yang baru keluar pada saat diupdate. Nah, ini ada sesuatu evidence, ada yang menjadikan dia tertunda sehingga menjadi kritis. Bisa terjadi itu. Makanya diperlukan software ini untuk membantu kita. Baik Bapak, terima kasih atas jawabannya Bapak. Apakah masih ada dari peserta yang ingin menanyakannya? Terlebih atau khususnya untuk dari teknik sipil ya? Boleh selagi kita masih bisa berdiskusi, mumpung ada Bapak Ubaidilnya di sini untuk menjelaskan mungkin hal-hal teknis yang pernah teman-teman mahasiswa kerjakan yang mengalami kendala yang berhubungan dengan Microsoft Project, boleh ditanyakan ke Bapak Ubaidilnya sekaligus saat berdiskusi untuk terkait manajemen proyek dengan menggunakan Microsoft Project ini. Ada itu baru lagi itu. Iya, betul Pak. S1 PTB, Pendidikan Teknik Bangunan Bapak. Namanya Joya. Mohon izin bertanya Bapak Ubaidil, saya mahasiswa S1 tentang WBS di dalam Microsoft Project. Terkadang itu suatu proyek memberikan rincian pekerjaan yang diberikan itu acak, tidak urut ya Pak, dan komponen kegiatannya sangat banyak. Saya coba masukkan ke dalam Microsoft Project urutannya tetapi error Pak. Kira-kira hal tersebut terjadi karena apa ya Pak? Apakah yang saya input kegiatannya harus urut atau sebenarnya bisa acak dan diurutkan melalui predecessor? Terima kasih Bapak. Ya. Kan Bapak. Predecessor, bukan predecessor. Salah ketik ini, salah ketik. Ya. Jadi ini ya, WBS itu disusun sebaiknya memang harus urut. Jadi WBS tidak harus urut sesuai dengan BQ, tidak harus urut. Itemnya tidak harus dengan RAB atau BQ, ini nggak harus sama. Jadi saya contohkan gini, sebagai praktisi yang sering di lapangan, RAB itu banyak yang nggak ada yang sama, nggak ada yang standar, tergantung dari produk dari konsultan masing-masing gitu. Di item RAB itu ada yang berupa activity, pekerjaan ada yang berupa material, ada yang berupa paket pekerjaan, itu ada. Sedangkan WBS disusun dari paket pekerjaan, kita sebaiknya urut tadi. Kita dari tadi pekerjaan preliminary, terus pekerjaan struktur, arsitek, mechanical, electrical. Jadi sebaiknya diurut mulai dari level 1, level 2, level 3 itu urut penyusunan WBS-nya. Kemudian kita, sehingga pada saat kita menyusun predecessor, kita lebih mudah. Jadi membuat urutan pekerjaan itu lebih mudah karena nggak lompat-lompat. Jadi prinsip yang pertama, kita tidak harus ngikut RAB. Ya, kita harus menyusun berdasarkan urutan pekerjaan, metode pelaksanaannya bagaimana, urutan di lapangan bagaimana, itu yang harus dibayangkan. Kalau item WBS-nya udah urut, kita nyusun predecessor-nya juga bisa urut. Jadi tidak harus sama dengan RAB. Itu. Jadi kemungkinan ada error. Errornya ini error apa ya? Jadi kalau error mungkin nggak sesuai apa yang dilaksanakan. Baik. Itu FS, finish to start. Pekerjaan ini bisa dimulai setelah pekerjaan sebelumnya FS. Kalau di overlapping sedikit, maka FS minus berapa hari.
pakailah lag time-nya adalah pakai hari, jangan karena pakai persen nanti kalau durasinya ganjil nanti akan desimal. Jadi saya lebih senang kalau lag time-nya atau lead time-nya berupa hari. Kemudian pakailah yang kedua pakailah FF. FF itu finish to finish. Jadi overlapping-nya ambil buntutnya, ambil di belakangnya. Misalnya pekerjaan acian 3 hari selesai setelah pasangan bata, ya macam itu. Logika-logika itu harus dimengerti. Di lapangan pelaksanaan nanti bagaimana, metodenya bagaimana, harus dituangkan di predecessor. Sehingga schedule ini pada saat planning sudah benar. Pada saat di tracking, itu ada kemungkinan berubah juga urutannya pada saat tracking juga. Jadi predecessor itu tidak fix sesuai planning, tetapi kalau lapangan berubah, atau ada perlu percepatan schedule, maka predecessor juga perlu diupdate. Itu mungkin bisa diterima, mudah-mudahan bisa diterima. Itu Bu Vina. Baik Bapak, terima kasih atas jawabannya. Dari Adilanya sudah cukup penjelasan dari Bapak. Terima kasih atas penjelasannya dari Adila. Ada lagi? Apakah ada lagi yang ingin ditanya? Oh, ini ada Pak. Ada lagi dari Izan Rafa, mahasiswa D3 Teknik Sipil. Ingin bertanya, apakah untuk penggunaan SS dalam proses predecessor itu ada ketentuannya ataukah bisa digunakan jika contoh pekerjaan air bersih dan itu ada sampai 10 pekerjaan pipa yang berbeda inch-nya tetapi untuk durasi dan tanggal start dan finish-nya sama. Lalu apakah bisa digunakan SS semuanya, Pak? Oh ya. Gini, saya lebih senang menghindari yang SS ini. SS ini nggak banyak. Jadi banyak kalau scheduler atau planner awal atau belum paham itu senangannya pakai SS ini. Jadi saya jelaskan mungkin satu persatu. SS ini dipakai untuk pekerjaan yang awalnya saling bisa dikaitkan, tapi akhirnya tidak terkait. Kalau pekerjaan pipa ini, dicontohkan pipa air bersih, ini tergantung dari dinding. Dinding selesai atau lantai selesai, dia kerjaan pipa. Ini jangan pakai SS, pakailah FS. SS dipakai di mana? Di mana pekerjaan yang tidak saling terkait, itu biasanya di pekerjaan persiapan. Misalnya pekerjaan direksi kit barengan nama pagar. Jadi itu bisa, endingnya nggak saling terkait. Direksi kit selesai dulu, pagernya lebih lambat, atau salah satu lebih lambat, itu nggak saling berpengaruh. Jadi mulai planning kita harus menerapkan predecessor dengan baik dan benar itu. SS hanya dipakai untuk pekerjaan yang terkait di awalnya, tetapi akhirnya tidak terkait. Kalau akhirnya saling terkait, pakailah FS atau FF. Gitu. Kemudian untuk pekerjaan air bersih yang sampai 10 macam, lah beda inch. Jangan dibuat macam-macam satu. Jadi kalau gitu RAB ya begini, ada diameter 2 in, 3 in, 4 in. Itu jadikan satu item pekerjaannya. Itu bedakan antara material, bisa membedakan antara material dengan activity. Kalau pipa dengan diameter 2 in, 3 in, 4 in, itu material. Semua material itu dipasang barengan, jadilah activity. Activity itu pekerjaannya adalah pasang pipa. Entah diameter berapa aja, ada 10 macam, jadikan satu item aja. Nanti 10 item itu jadi input di resource-nya. Jadi harga satuan per item per ukuran pipa tadi dimasukkan akan keluar RAB-nya. Nah, mudah-mudahan bisa nangkep. Jadi membuat activity tidak harus sama dengan RAB. Ini contohnya langsung di Mbak siapa ini? Mahasiswa ya? Ya, Iza, Pak. Izan cowok apa cewek ini? Iza Rafa, cowok mungkin, Pak. Izan Rafa. Jadi Mas Izan itu bisa bayangkan pekerjaan pipa ini orang bisa ini pekerjaan plumbing ini, jadikan satu item aja, satu lantai, satu item pemasangan pipa. Diameternya diinput di resource. Harga satuan diinput di resource. Mudah-mudahan bisa menjawab. Terima kasih Bapak.
Dan boleh bagi ada yang bertanya, saya buka satu pertanyaan lagi ya, karena untuk sesi tanya jawabnya berakhir dalam 5 menit. Waktunya sangat singkat untuk mempelajari materi yang banyak ya Pak ya, yang luar biasa, membantu mungkin untuk proyek-proyek yang dibuat oleh mahasiswa-mahasiswa. Cuman atas keterbatasan kita, kami dari panitia, saya sebagai MC hanya bisa membuka satu pertanyaan lagi. Silahkan bagi teman-teman dari sipil yang ingin bertanya, yang masih belum semuanya paham mengenai Microsoft Project atau project yang yang sedang dikerjakan, ada mengalami kendala, boleh ditanyakan. Oke. Atau boleh menggunakan fitur raise hand ya untuk bertanya dan berkomunikasi langsung dengan Bapak Ubaidilnya. Bapak di PTPP sudah lama ya Bapak bekerjanya sebagai manajer civil engineering-nya. Kalau manajer civil engineering kebetulan masih 6 bulan. Karena di sini seperti konsultan, jadi di perencanaan. Tapi sebelumnya, jadi saya 27 tahun ya di lapangan dan juga di pengendalian biaya. Di situ pengendalian biaya, pengendalian waktu berperan. Jadi pengalaman saya yang sebelumnya ini yang kita sampaikan di sini. Kalau yang terkait engineering mungkin dari konsultan banyak cerita. Nah ini ada beda lingkup ya. Tadi terkait project control, yang ini di bidang rekayasa atau engineering. Jadi yang saya tangani bukan project control sekarang, malah saya tangani seperti yang awal masuk kerja di PP, saya waktu di divisi teknik atau di Stratek, pekerjaan saya di engineering, masih fresh graduate. Itu kebanyakan fresh graduate senang menjadi konsultan. Ya, sudah banyak pengalaman ya Pak ya, lapangan, kantor, sekarang menjadi konsultan. Tapi berdasarkan pengalaman di lapangan bisa menjadi ini ya Pak ya, tambahan ketika Bapak di posisi yang sekarang ya. Jika ada kendala Bapak bisa langsung mengetahui penyebabnya apa, karena sudah lama di lapangan menyelesaikan atau menghadapi kendala-kendala yang ada selama proyeknya berlangsung. Ya, alhamdulillah gitu. Jadi kita menggunakan software penjadwalan ini, software apapun, jika kita ya sebagai pelaksana praktisi di lapangan itu lebih mudah mempelajarinya. Kemudian lebih bisa mengarahkan juga teman-teman junior yang lain sehingga bisa menerapkan alat ini dengan baik dan benar. Banyak juga orang yang bukan praktisi di lapangan menggunakan software penjadwalan ini hanya sekedar misalnya orang IT atau orang lain yang tidak tahu logika di lapangan, sehingga dia hanya bisa menerapkan, menjalankan saja, tapi nggak ada ruhnya gitu loh. Jadi mudah-mudahan dengan pengalaman ini maka kemudian kita share juga ini supaya bisa menjadi pembelajaran buat yang lainnya, sehingga bisa menerapkan tools penjadwalan ini, bisa full power di situ, tidak hanya menggunakan software ini hanya untuk pajangan saja atau hanya planning saja, tetapi bisa digunakan semaksimal mungkin. Itu mungkin, Bu. Baik, Pak. Baik, tidak ada lagi yang bertanya ya dari peserta. Kalau begitu pertanyaan terakhirnya dari saya, Bapak. Di tempat PT Bapak bekerja memiliki mahasiswa-mahasiswa ya Pak ya, alumni-alumni dari berbagai perguruan tinggi. Menurut Bapak, kompetensi-kompetensi yang dimiliki mahasiswa tersebut apakah sudah cukup Pak untuk bekerja di industri, terutama mungkin yang ada di bagian berasal dari dari perguruan tinggi pendidikan seperti UNJ, seperti itu Pak? Adakah yang perlu di-upgrade dari kompetensi mahasiswa itu, baik dari sosial skill-nya ataupun dari kemampuan kompetensi pengetahuannya itu sendiri mengenai bidang keahliannya, Pak? Sepengetahuan saya, produk dari kampus rata-rata untuk teknik sipil
ini disiapkan banyak ke arah engineering, jadi melakukan desain. Memang basicnya banyak di sana. Tetapi ada beberapa mungkin ada mata kuliah khusus yang hanya diambil di semester-semester akhir, yang itu banyak manfaatnya untuk kontraktor. Orang yang berkiprah di dunia konstruksi, maka dia harus mengambil itu sebelumnya dan kemudian memperdalam lagi. Di antaranya adalah project control. Project control ini baik pengendalian biaya maupun pengendalian waktu ini perlu dipelajari dan diperdalam lagi. Terutama juga software-software pendukungnya. Ini yang perlu. Saya belum tahu infonya. Kemarin saya sempat komunikasi ada mata kuliah khusus untuk di sini. Namanya apa kan beda-beda tiap kampus. Mungkin tadi saya katakan mungkin project management atau manajemen proyek atau mungkin pengendalian biaya dan waktu, mungkin ada mata kuliah itu. Mungkin dosen dari teknik sipil bisa menyampaikan juga. Terus yang kedua yang saya nilai di segi perencanaan itu adalah perencanaan begisting, rancah. Sehingga saya itu diperlukan di proyek konstruksi, tetapi mata kuliahnya yang tidak ada. Dia banyak, jadi pelajaran mata kuliah begisting itu saya belum pernah dengar. Itu mungkin perlu diadakan nanti sehingga engineer yang dari teknik sipil dari kuliah ini siap untuk langsung bekerja di dunia konstruksi khususnya di kontraktor itu. Gitu. Baik Bapak, terima kasih. Mudah-mudahan masukan dari Bapak bisa menjadi tambahan ilmu bagi kami dan kemudian juga untuk membuat teknik sipil di UNJ sendiri menjadi lebih baik. Dan mohon izin Bu Vina, kalau boleh. Iya, silakan. Ya, terima kasih Pak Ubaidil atas materinya hari ini. Mohon maaf saya tidak bisa on cam karena masih di luar. Ada sedikit yang saya mau sampaikan. Kalau di D3 Teknik Sipil dan D1 PTB memang ada mata kuliah manajemen konstruksi yang khusus scheduling, dan ada mata kuliah aplikasi komputer manajemen konstruksi yang memang membahas mengenai MS Project. Kemudian karena saya core prodi di D3 Teknik Sipil, tugas akhir mereka memang harus membuat, salah satunya adalah MS Project yang kemudian sekarang dikombine dengan BIM ya Pak, dengan Navisworks. Jadi dipindahkan diekspor dari MS Project ke Navisworks Revit. Terus yang mau saya tanyakan adalah, saya mohon izin nih kalau nanti suatu hari Pak Ubaidil bersedia menjadi dosen praktisi di prodi kami. Nanti mungkin akan saya hubungi ya Bapak. Hanya itu yang mau saya sampaikan sebenarnya. Karena ilmunya Bapak kan ilmu lapangan ya yang sangat dibutuhkan oleh akademisi di tempat kami ya, untuk para mahasiswa. Jadi nanti suatu hari mungkin Bapak akan saya hubungi untuk minta bantuannya mengajar di program studi kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih Mbak Vina ya. Terima kasih Bu Lenggo. Baiklah teman-teman mahasiswa semuanya. Demikian materi yang disampaikan oleh Bapak Ubaidil Ansyar tadi, materi yang sangat berguna, materi yang sangat bagus, yang tidak hanya bisa dipakai ketika perkuliahan, tapi akan lebih berguna ketika sudah memasuki dunia industri atau dunia pekerjaan sendiri. Terima kasih Ibu Lenggo atas kehadirannya dan pertanyaannya, dan sekali lagi saya mohon maaf atas kesalahan saya tadi dalam menyebutkan nama Ibu. Nah, kemudian untuk teman-teman peserta pelatihan silahkan diisi absensinya, diisi dengan nama yang lengkap dan sesuai yang benar agar nanti di sertifikatnya juga tidak salah dalam membuat namanya.
Kemudian acara berikutnya kita lanjut penyerahan sertifikat secara simbolis kepada narasumber kita, Bapak Ubaidil. Berikut kami sampaikan sertifikat narasumber kegiatan hari ini. Untuk tim dokumentasi, mohon bantuannya untuk diabadikan menjadi foto. Sebentar. Saya mohon izin untuk share screen dulu ya, Pak ya. Oke. Dalam hitungan saya ya, Pak. Satu, dua, tiga. Sekali lagi, terima kasih Bapak Ubaidil atas materi dan waktu yang telah Bapak sempatkan pada hari ini. Kemudian Bapak dan Ibu, kemudian teman-teman mahasiswa yang berbahagia, sebelum kita akhiri acara ini, marilah kita abadikan momen ini melalui sesi foto bersama. Mohon kesediaan Bapak, Ibu, dan teman-teman mahasiswa semuanya untuk menghidupkan video. Saya akan pandu sesi foto bersama ini dalam hitungan saya dan mohon nanti jangan segera menonaktifkan kameranya. Oke, 1, 2, 3. Next, 1, 2, 3. Oke, lagi terakhir. 1, 2, 3. Oke. Sesi fotonya selesai. Terima kasih semuanya, Bapak dan Ibu yang kami hormati. Dengan berakhirnya sesi foto bersama tadi, maka berakhir pula kegiatan kita hari ini. Saya selaku panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi Bapak, Ibu semua. Semoga kegiatan kita pada hari ini, pada pagi ini, memberikan banyak manfaat dan berkah untuk kita semua. Saya sebagai pembawa acara pamit undur diri. Mohon maaf atas semua perkataan dan sikap saya yang mungkin kurang berkenan selama penyelenggaraan kegiatan kepada Bapak narasumber kita, Bapak Muhammad Ubaidil Asyar, kepada Bapak Ibu dosen, kemudian dan teman-teman mahasiswa yang saya banggakan. Semoga kita semua dapat bertemu lagi dalam kesempatan yang akan datang. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mohon izin untuk live ya. Terima kasih banyak ya Bapak. Sama-sama. Mudah-mudahan nanti jika ada kegiatan lagi Pak untuk industri mengajar, Bapak bisa kembali hadir ya, membantu teman-teman di teknik sipil menambah ilmu pengetahuannya. Insya Allah. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak. Silakan teman-teman yang ingin yang belum absen tadi untuk mengisi absensinya di daftar chat sebelum saya end-kan pertemuan kita hari ini.